Yang pertama yang paling mendasar dan harus selalu diketahui kaum muslimin tentang keutamaan kepemimpinan dalam Islam, ya, dalam pandangan Islam. Walaupun secara manusiawi semua kita sudah tahu yang namanya pemimpin itu harus ada. Keluarga saja tanpa pemimpin bisa berantakan, ya, bisa menjadi masalah besar. Makanya ada pemimpin di keluarga, begitu pula di lingkungan-lingkungan kecil kita, apalagi dalam lingkungan yang lebih besar. Nah, dalam Islam juga demikian, ya, dan inilah kelebihan ajaran Islam, ajaran yang selain Rabbani dia juga manusiawi. Manusiawi apa? Sesuai dengan kebutuhan manusia dan kemaslahatannya. Dalam konsep Islam, kepemimpinan itu menjadi satu kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan mereka. Al-Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i, ya, seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i, dan sangat terkenal dalam masalah siasah syariah, itu menuliskan dalam bukunya Al-Ahkam As-Sultaniyah bahwa kepemimpinan itu sangat penting, maka wajib untuk ditegakkan, wajib untuk diadakan. Wajib artinya kalau sudah wajib itu sesuatu yang tidak bisa lagi ditawar-tawar, dan untuk kemaslahatannya pasti sudah sangat jelas. Bahkan beliau menegaskan wajibun bil ijma'. Begitu juga seperti disebut oleh At-Tabari dan ulama-ulama lainnya, wajib secara ijma'. Kalau ijma' itu sangat kuat, artinya selain berdasarkan Quran dan hadis juga tidak ada perbedaan di antara ulama. Ya, sebagian masalah dalam Islam ini kalau kita sebut dalilnya, ya, dari Quran hadis, itu boleh jadi ada perbedaan pendapat karena perbedaan tafsir, pemahaman hadis dan sebagainya. Tapi kalau disebut dengan ijma, itu artinya dalil Qur'annya jelas, hadisnya, dan para ulama tidak berselisih, tidak berbeda pendapat tentang hal tersebut. Baik, saya tidak ingin berpanjang lebar karena ini masalah yang sangat terang benderang. Yang berikutnya adalah apa hakikat kepemimpinan itu? Ya, pemimpin itu sebetulnya siapa yang paling berhak, atau kepemimpinan ini itu milik siapa? Kalau dalam Al-Quran jelas sekali, pertama harus dipahami kepemimpinan atau kekuasaan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Imran ayat 26, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Muhammad, ya Allah yang merupakan pemilik seluruh kekuasaan, seluruh kerajaan. Engkau memberikan kekuasaan pada siapa yang kau kehendaki, mencabut kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki, memuliakan siapa yang kau kehendaki, menghinakan siapa yang kau kehendaki, dan di tanganmu lah segala kebaikan. Sesungguhnya engkau, ya Allah, adalah maha berkuasa atas segala sesuatu. Jelas sekali. Dan dalam kaitan dengan bagaimana kepemimpinan diwujudkan di tengah-tengah manusia, kalau tadi di Ali Imran 26 secara umum saja Allah SWT pemilik kekuasaan diberikan pada manusia, siapa yang dikehendaki dan dicabut dari siapa. Tapi kemudian di ayat-ayat lain dijelaskan tentang kepada siapa seharusnya kekuasaan itu didelegasikan oleh Allah SWT. Maka kita akan temukan banyak ayat, di antaranya surah Al-Maidah ayat 55. Ya, kalau dulu tahun 2016 sangat populer Al-Maidah 51. Ya, ini kita bahas hari ini Al-Maidah 55. Ya,
Al-Maidah 55 Allah SWT berfirman, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Hanya saja pemimpin kamu, ya, pemimpin kalian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang Allah SWT yang menjadi pemilik segala kekuasaan. Ini bagi orang-orang non-muslim mungkin mereka maksud saya orang yang tidak beragama, mungkin mereka tidak bisa pahami. Tapi orang-orang yang masih menganut agama apapun tetap meyakini bahwa memang yang kuasa adalah yang maha kuasa sesuai dengan apa yang mereka yakini. Bagi kita orang beriman, orang Islam, jelas sekali ayatnya terang benderang, tersurat dan sekedar isyarat. Ini juga menunjukkan masalah kepemimpinan begitu penting karena begitu banyak ayat yang membahasnya. Kembali ke ayat tadi, pemimpin itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah SWT ingin kehidupan kita ini kehidupan yang manusiawi. Maka Allah SWT delegasikan, berikan kepemimpinan itu kepada manusia juga. Tidak mungkin Allah SWT hadir di tengah-tengah kita untuk langsung memimpin. Tidak mungkin, ya. Allah SWT maha besar. Nabi Musa saja ketika ingin melihat Allah SWT itu diberi sekedar contoh. Coba lihat ke gunung itu. Kalau nanti kau bisa tetap melihat, kau mungkin bisa melihat Allah. Lalu di situ Allah SWT tampakkan cahayanya, gunung itu hancur, ya, dan Nabi Musa pingsan, ya. Jadi itulah Allah SWT yang kita sembah, yang kita tidak pernah lihat zatnya, tapi kita yakini maha besar, tidak mungkin berada di tengah-tengah kita dengan zatnya. Tapi Allah SWT maha kuasa yang selalu meliputi seluruh hambanya dalam kehidupannya dan mematikannya kapan saja, memberikannya rezeki dan lain sebagainya. Pertanyaannya, manusia yang mendapatkan kepemimpinan, siapa itu? Para rasul dan para nabi, ya. Jadi pertama kali kekuasaan itu didelegasikan kepada nabi. Apa artinya? Manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena merekalah yang paling paham dan sangat meyakini aturan Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia. Sebab bagaimana seorang pemimpin kalau tidak punya aturan? Betul? Harus jelas aturannya. Dan aturan terbaik tiada lain dari Allah SWT, pencipta manusia, pencipta alam semesta ini. Maka yang paling paham para rasul. Maka di sini disebutkan innama waliyukumullahu wa rasuluhu. Wa rasuluhu di sini adalah merujuk pada rasul terakhir Nabi Muhammad SAW. Bagaimana telah tiadanya Rasulullah SAW? Zaman kenabian sudah habis. Tidak lagi Rasul, tidak lagi Nabi. Siapa yang paling berhak untuk menjadi pemimpin manusia? Maka ajaran Islam yang manusiawi ini, yang selalu aktual sampai hari kiamat, itu tidak membiarkan manusia berijtihad sendiri, tapi disebut langsung setelah Rasul, walladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi yang berhak dalam artian diridhoi oleh Allah SWT sebagai pemimpin adalah mereka yang beriman. Dalam konsep Islam jelas yang beriman itu adalah mereka yang menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lisannya dan dengan hatinya, dengan lisannya dan dengan
perbuatan. Ya. Itu orang beriman. Ya, saya tidak usah bahas terlalu panjang karena ini materi sudah dikaji dalam materi lain. Tapi yang menarik bahwa untuk masalah pemimpin ini tidak dibuat general, tidak semata-mata orang beriman. Ya, walaupun kalimat atau kata amanu itu sudah cukup bagi orang-orang yang faham, tapi supaya tidak menimbulkan bias, maka ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang beriman dengan sebagian kriteria atau dengan kriteria yang sangat mendasar. Alladzina amanu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raqi'un. Dalam ayat ini minimal 3 sudah disebut. Ya. Kriteria orang beriman. Apa itu? Mereka yang menegakkan salat, menunaikan zakat dan tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tidak usah berpanjang lebar, Pak. Kalau mau gampang-gampang. Gimana kalau mencari pemimpin? Ya, dia tentu orang Islam yang beriman, bukan sekedar pengakuan. Salah satu tandanya dia sholat. Artinya sholatnya tegak. Apa maksudnya, Pak, kalau sholatnya tegak? Kalau menegakkan sholat maksudnya apa, Pak? Selalu sholat 5 waktu, ya, tentu itu yang paling minimal, sholat wajib. Atau sekali-sekali sholat, yang mana, Pak? Ya, menjaga sholat 5 waktu atau sekali-sekali sholat, Pak? 5 waktu. Ya, ini pertanyaan sederhana saja. Menunaikan zakat, dan yang paling terakhir lagi wahum raqi'un. Kalau secara harfiah raqi'un mereka ruku. Tapi di sini kalau diartikan sekedar ruku kurang pas dengan konteks ayatnya. Ya, karena sholat sudah disebut, maka ruku di sini diartikan oleh para ulama adalah tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya menerima aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini berbicara tentang hakikat kekuasaan dan kepada siapa sepatutnya kekuasaan itu diberikan. Dan saya kira kita tidak akan lama di sini karena sudah sama-sama paham. Pasti pertanyaannya bagaimana penerapannya, Ustadz? Pertama, penerapan itu bagaimana pemberian kekuasaan kepada orang beriman. Di sini sebagian kaum muslimin menjadi salah paham atau terjadi perbedaan pendapat. Ada yang bilang harus seperti zaman Nabi. Ya, bagaimana zaman Nabi? Ditunjuk. Ya, betul? Wasit. Adapun ahlul halli wal aqdi yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab 6 orang, itu mereka bermusyawarah dan salah satu di antara mereka yang akan dipilih sebagai pengganti Umar bin Khattab. Lalu terpilihlah Utsman bin Affan. Setelah Utsman bin Affan, bagaimana lagi caranya? Kembali kepada musyawarah mufakat di antara kaum muslimin dan akhirnya terpilih Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sama dengan musyawarah mufakat yang pertama setelah sepeninggal Nabi, terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Ini konsep yang dasar dalam pemilihan pemimpin. Hari ini kita memilih pemimpin melalui sistem pemilihan umum atau pemilihan presiden. Dulu melalui perwakilan, kita pilih dulu anggota-anggota DPR, lalu kemudian terbentuk MPR, ya, yang di situ ditambah dengan utusan daerah, utusan golongan, lalu mereka bermusyawarah, ya, bermusyawarah dalam bahasa lain bersidang, ya, untuk memilih presiden. Dan ini yang sejalan dengan Pancasila, sila keempat,
permusyawaratan yang dipimpin dengan hikmat yang dipimpin di sila keempat itu, dan di Undang-Undang Dasar 45 yang kita semua sudah ketahui. Jadi itu dasarnya permusyawaratan. Kalau sekarang sistem itu sudah dikembangkan lagi setelah amandemen menjadi pemilihan langsung kepada presiden. Di sini sering timbul pertanyaan dari kaum muslimin, Ustadz, apa boleh nih kita ikut pilpres, pilkada, pileg? Ini kan sistem demokrasi. Jawaban ini bisa terlalu panjang, waktu kita tidak cukup, maka jawaban singkat, para ulama di dunia ini mayoritas mutlak, ini supaya gampang buat kita orang awam, mayoritas mutlak ulama dunia dan di negeri kita mayoritas mutlak ulama telah mengatakan bahwa sistem pemilihan dengan apa yang disebut dengan demokrasi sekarang itu adalah sesuatu yang boleh. Ini supaya tidak usah panjang lebar, karena kita orang awam itu dulu jadi patokan kita. Ulama, coba cari di Indonesia ulama dari ormas-ormas besar atau dari MUI dulu, tempat perkumpulan ulama-ulama ormas-ormas Islam di Indonesia. Lihat fatwa MUI tentang ini. Lalu ulama dunia dari negara-negara Islam umumnya mengatakan itu adalah sesuatu yang boleh. Betapa tidak, ini sesuatu yang sudah diterapkan bahkan dari zaman as-salafus saleh, zaman al-khulafaur rasyidun. Sesungguhnya adanya ahlul halli wal aqdi yang 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab memilih seorang khalifah, itu adalah salah satu bentuk pemilihan. Dan ada yang tidak diketahui oleh masyarakat umum, bahwa salah satu dari 6 orang ini yang dijadikan sebagai pemimpin, kalau 6 orang ini tim radhiyallahu anhum ajmain, itu berkeliling kota Madinah, berkeliling, dan mereka dan beliau Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkeliling bertanya pada masyarakat, siapa kira-kira dari 6 orang ini yang akan kalian pilih, khususnya antara Utsman dan Ali. Lalu sahabat tadi menyimpulkan setelah berkeliling mayoritas penduduk Madinah itu memilih Utsman bin Affan. Ini mirip dengan pemilihan melalui kotak suara, cuma waktu itu belum ada sistem itu, tapi suaranya sama, suara ditanyakan, dan di saat itu orang dengan hati nurani menyampaikan. Jadi selain jelas sekali fatwa para ulama, kita juga menemukan bahwa ini sesuai dengan apa yang ada di as-salafus saleh. Bahkan, nah ini nih, sebagian orang tidak konsisten, bilang Ustadz tidak boleh sistem demokrasi, padahal dia menjalankan sistem demokrasi itu. Apa itu? Cari ormas Islam coba. Apakah ada ormas Islam di Indonesia ini yang tidak lagi menerapkan sistem pemilihan? Ayo, coba tunjukkan mana ormas Islam tidak lagi menggunakan sistem pemilihan. Semua menggunakan sistem pemilihan. Bahkan semua menggunakan sistem periodik. Ada 4 tahun, ada 5 tahun. Jadi kita jangan terperangkap pada istilah yang sebetulnya isinya kita sudah amalkan. Dan dalam usul fikih dikatakan la musyahata fil istilah, tidak perlu orang berdebat tentang masalah istilah selama tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Sekarang intinya sekarang, coba kalau ada muktamar Pak,
muktamar satu ormas Islam. Ya, coba kalau ada muktamar Pak, didatangkan dari provinsi, betul? Dari kabupaten, bahkan ada ormas sampai kecamatan, ada yang mewakili untuk datang, kemudian mereka rapat ya untuk memilih. Rapatnya itu bukan rapat mufakat, melalui pemilihan dulu. Ada yang dengan sistem formatur, dipilih 13 orang formatur, ada 39 formatur, ada yang langsung. Ada ormas Islam pemilihannya juga langsung, maksudnya langsung memilih siapa yang mereka akan tetapkan di dalam kepemimpinannya. Nah, ini saya sengaja sampaikan dulu karena kadang-kadang masih ada sebagian umat Islam yang merasa ini nggak boleh, Ustadz tidak Islami katanya. Cari orang-orang yang mengatakan tidak boleh itu, dia adalah pendapat yang syadz, pendapat yang sangat jarang, ya, bukan pendapat mayoritas ulama dan tidak berdasarkan dalil yang kuat. Nah, saya tidak mau terlalu lama lagi, maka kita kesimpulannya kaum muslimin, karena kepemimpinan begitu penting dalam konsep Islam dan kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang presiden begitu penting, begitu berkuasa. Hal yang benar bisa jadi salah kalau presiden salah di dalam menilainya. Ya, betul? Yang salah bisa jadi benar kalau seorang presiden kemudian salah dalam menilainya. Maka jangan sembarang memilih presiden. Bahkan sebelumnya jangan sampai suara kita tersia-siakan, tidak digunakan di dalam memilih presiden. Dan termasuk sebetulnya anggota legislatif, baik DPR maupun DPD. Tapi karena temanya tentang presiden, kita fokus ke situ. Dalam hal ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita sebagai Muslim yang hidup di zaman ini dan di negeri kita, yang menyaksikan betapa hari ini yang namanya pertarungan antara kebenaran dan kebatilan, pertarungan antara dakwah kepada kebaikan dan dakwah kepada keburukan begitu luar biasa. Ya, maka memilih pemimpin-pemimpin yang terbaik atau yang lebih baik atau yang lebih kurang keburukannya menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kaum muslimin dan muslimat di negeri ini sudah punya pengalaman panjang dari proklamasi kemerdekaan. Bagaimana kehidupan bermasyarakat kita, bernegara kita sangat dipengaruhi oleh siapa yang memimpin kita, siapa presiden kita. Ya, karena memang presiden itu di dalam konsep bernegara kita kekuasaannya luar biasa. Walaupun setelah reformasi ada yang namanya check and balance, ya, ada penyeimbang dari DPR, tapi tetap saja kekuasaan presiden begitu luar biasa, ya, begitu luar biasa. Maka kaum muslimin tidak boleh melalaikan, mengabaikan, membiarkan hal yang sangat penting dalam kehidupan mereka terjadi begitu saja. Ya, bayangkan kalau ini, jangan bayangkan Indonesia, bayangkan negeri lain. Kalau ada tiba-tiba presiden, ya, di sebuah negeri yang kemudian menganggap bahwa masalah LGBT ini hanya masalah hak asasi manusia saja. Jadi udahlah, kalau mereka mau kawin sesama jenis, biarkan saja. Ya, coba bayangkan bagaimana nanti masyarakat yang seperti itu. Ya, dan masih banyak hal lain. Bagaimana kalau suatu saat ada presiden di sebuah negeri Muslim? Ya, ingat, di sebuah negeri. Saya nggak bicara Indonesia. Ada sebuah negara dipimpin oleh seorang presiden dan presidennya kemudian
menganggap bahwa dakwah ini mengganggu orang. Ya, udahlah biarkan orang masing-masing. Ya, coba bayangkan kalau ada yang seperti itu. Ya, atau kemudian menilai orang-orang yang berdakwah, yang berjuang menegakkan kebenaran sebagai orang-orang yang keliru, lalu orang-orang yang justru berbuat kemungkaran yang dianggap sebagai orang-orang yang baik. Ya, kalau ada peristiwa yang terjadi di negaranya, orang-orang yang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dianggap bersalah, sementara orang yang jelas-jelas menista agama dianggap sebagai orang yang tidak apa-apa. Ini bayangkan kalau seperti itu. Itu walaupun diprotes ke sana kemari, ya, boleh jadi tetap diterapkan hal tersebut padahal dia kemungkaran. Nah, ini tentu sekedar gambaran dan saya tidak bisa terlalu vulgar karena nanti dianggap sengaja untuk berkampanye, tidak. Tapi ini harus membuka wawasan kita. Nah, kemudian sekarang apa kriteria memilih pemimpin dalam Islam? Menurut Al-Mawardi dan para ulama, selain dasar Islam, dasar iman tadi, maka juga yang kedua dasarnya adalah dasar ilmu. Pilih pemimpin yang berilmu. Yang berilmu di sini artinya dia mempunyai pengetahuan, pertama pengetahuan Islam yang cukup. Tidak harus ulama. Sekali lagi, yang namanya presiden dalam konstitusi tidak harus ulama. Tapi andaikan ada ulama yang memenuhi kriteria-kriteria lain, tentu lebih baik. Ya. Tapi ilmu adalah dasar syarat penting, syarat utama, maksudnya ilmu yang standar. Dia mengerti tentang ilmu Islam, paling tidak hal-hal yang pokok. Kemudian dia mengerti tentang ilmu pemerintahan, ilmu bagaimana memimpin negara. Ya, ilmu-ilmu yang mendasar tentang bagaimana pentingnya persatuan, tentang bagaimana pentingnya mewujudkan kesejahteraan dan seterusnya. Ini berbicara tentang ilmu, ya. Dan ilmu ini disesuaikan dengan zaman dan tempat, ya. Jadi kalau pemimpin di zaman lampau, ya ilmunya cukup terbatas saja. Tapi pemimpin di zaman ini diperlukan ilmu yang lebih banyak, ya, ilmu yang lebih banyak, termasuk ilmu dalam komunikasi. Pemimpin di zaman ini bagaimana pentingnya berkomunikasi baik secara di dalam negaranya maupun dengan pemimpin lain. Yang berikutnya adalah menurut para ulama yang boleh diangkat sebagai pemimpin adalah mereka yang memenuhi syarat taklif. Ya, syarat taklif itu apa? Mereka akalnya tidak terganggu, ya. Kemudian sudah balik, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian di antara syarat yang sering disebut oleh para ulama adalah dia sudah dikenal sebagai orang yang adil, ya, sehingga dia akan memimpin itu diharapkan bisa mewujudkan keadilan. Sebab salah satu tugas sangat penting dari seorang pemimpin, apalagi seorang presiden, adalah mewujudkan keadilan. Mewujudkan keadilan. Jadi berkenaan dengan ini sangat penting tentang track record, ya, sangat penting tentang rekam jejak dalam kehidupannya. Apalagi kalau ada rekam jejak dalam kepemimpinan yang dia telah lakukan. Apakah orang ini ketika dia memimpin nampak keadilan yang dia wujudkan, keadilan kepada rakyatnya, keadilan di dalam
keputusan-keputusannya, dalam pembagian pembagian kebaikan-kebaikan, keadilan dalam menetapkan hukum, yang benar didukung, yang salah dihukum, ya. Misalnya yang melanggar aturan, siapapun ditegakkan, dihentikan, dan yang tidak melanggar aturan harus didukung, dikembalikan haknya. Itu diantaranya tentang keadilan. Maka bagi umat Islam dimanapun harus memperhatikan masalah ini, ya. Termasuk diantaranya, ya, disebut oleh para ulama bahwa dipilih mereka yang tidak terganggu terganggu fisiknya, bukan orang yang terganggu tidak melihat, tidak bisa mendengar atau bisu, ya, karena itu sangat mengganggu pelaksanaan kepemimpinannya. Nah, ini kriteria-kriteria umum yang disebutkan oleh para ulama kita dan di dalam kitab-kitabnya, dan kita perlu bagaimana mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya setiap orang kalau memperhatikan, kalau serius, kalau mau mempelajari, maka akan ketemu orang-orang yang dekat daripada kriteria tadi. Kriteria orang beriman, ya, yang sholat dan sebagainya, kriteria tentang orang yang berilmu, kriteria tentang orang yang memiliki sikap adil, ya, dan kriteria orang-orang yang dipandang cakap di dalam melaksanakan tugas-tugas kepresidenan itu, ya. Ini kira-kira hal-hal yang umum, ya, yang kita perlu sampaikan. Dan ini urusan penting, Pak, urusan penting, Bu. Jangan karena kesibukan lalu kita bilang ya udahlah, saya nanti tinggal lihat saja di TPS siapa yang paling tampan, itu yang saya pilih, ya. Atau siapa yang dibisi oleh tetangga, itu yang saya pilih. Tidak boleh begitu, Pak, Bu. Ini sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan negara kita, bangsa kita, anak cucu kita, bahkan diri kita. Kita bisa menyesal kalau kemudian yang terpilih pemimpin yang tidak sayang kepada kita dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dalam doa penutup majelis Nabi SAW itu sangat ditekankan, wala tusallit alaina, janganlah jadikan berkuasa di atas kami ya Allah man la yakhafuka fina wa la yarhamuna, orang yang tidak takut padamu dan tidak sayang kepada kami. Siapa yang tidak takut pada Allah? Orang yang tidak beriman, betul? Orang yang tidak sholat, orang yang tidak menunaikan zakat, orang yang tidak tunduk pada aturan Allah SWT. Siapa yang tidak sayang kepada rakyat? Ya, siapa yang tidak sayang kepada orang-orang lemah? Adalah mereka yang nampak tidak peduli kepada kepentingan orang-orang banyak. Dia hanya peduli pada kepentingan segelintir orang, ya. Dan kadang-kadang itu hanyalah orang-orang yang orang-orang yang kuat, orang-orang yang berduit. Padahal Abu Bakar As-Siddiq mengatakan di dalam pidato pertama ketika beliau diangkat sebagai pemimpin, bahwa orang-orang yang kuat di antara kalian lemah dalam pandangan saya sampai saya bisa mengambil hak-hak dari mereka, dan orang-orang yang lemah di antara kalian adalah kuat dalam pandangan saya sampai saya bisa memberikan haknya. Begitulah seharusnya pemimpin, bukan kepada para konglomerat dia takut, dia segan, dia berikan
banyak hak-hak istimewa, mengambil, merampok kekayaan negara, jutaan hektar mereka kuasai, dan kadang-kadang pajaknya tidak jelas. Harusnya presiden kepada semua konglomerat, kalian adalah orang lemah sampai kalian tunaikan seluruh kewajiban kalian. Ya. Dan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang di bawah, presiden takut pada mereka sampai memberikan hak-hak kepada mereka. Hak pangan tidak ada, hak sandang tidak ada yang telanjang, kekurangan pakaian, compang-camping, dan hak papan tidak ada lagi yang tidak punya rumah. Sesungguhnya negeri kita yang sangat kaya ini, ya, kalau dikelola dengan baik, sepatutnya tidak ada lagi keluarga yang tidak punya rumah. Negeri ini bisa, ya, kekayaan ini bisa dibuat pemerataan. Yang namanya miskin akan selalu ada di dunia. Tapi yang dilarang dalam Islam adalah membuat kesenjangan yang luar biasa, di mana ada orang kaya seolah-olah memiliki segala-galanya dan ada orang yang tidak punya apa-apa. Apalagi kalau di tempat-tempat di mana di sana ada kekayaan alam, apakah itu emas, apakah itu tambang apapun, minyak, gas, dan lain sebagainya, begitu berlimpah ruahnya kenikmatan itu, orang-orang di sekitarnya sebagai penonton, ya, orang-orang di sekitarnya masih capek ke gunung mencari kayu bakar, sementara di situ diproduksi minyak atau gas. Bahkan ada sebagian masyarakat yang diusir dari tempat mereka hanya untuk kepentingan orang-orang kaya, orang-orang yang disebut orang-orang kuat itu. Jadi bagi kita umat Islam harus mengetahui ini, dan kalau memang kita merasa tidak yakin, Ustadz saya tidak yakin, saya tidak mengenal, maka tanya orang-orang yang antum pandang sebagai orang berilmu. Tanya para ulama, tanya para ustadz, tanya orang-orang yang bisa dipercaya agama dan juga kasih sayangnya pada masyarakat. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang-orang yang tahu. Jadi kalau sudah melihat bagaimana ulama kita memberikan dukungan pada calon tertentu, berarti itu bisa menjadi isyarat kepada kita. Kita tanya kepada mereka. Yang jelas bahwa mari kaum muslimin hari ini bertekad untuk menggunakan kesempatan, ya, di dalam memperbaiki kehidupan kita. Dan ini patut disyukuri, kita berada di sebuah negara yang ada kesempatan untuk selalu mengevaluasi pemimpin dan memilih pemimpin yang kita anggap lebih baik. Coba kalau kita berada di suatu negara yang tidak ada kesempatan itu, ya, apakah di negara komunis atau di negara kerajaan, ya. Kalau ini alhamdulillah ada kesempatan minimal 5 tahun sekali. Coba kita lagi menggunakan kesempatan itu. Semoga kita bisa mendapatkan yang lebih baik, yang lebih baik, dan yang lebih baik. Lebih baik lagi kehidupan bernegara dan berbangsa kita. Nah, bagi mereka yang merasa bahwa saya sudah punya pilihan, saya menganggap inilah yang paling cocok memimpin negara kita, jadi presiden, karena saya yakin ilmunya, saya yakin kecakapannya, saya yakin track recordnya, saya yakin keadilannya, maka tidak cukup sekedar saya akan memilihnya. Ya, orang beriman mempunyai kewajiban untuk mengajak orang lain, ya, agar yang di dalam hatinya, dalam pikirannya ini yang terbaik bisa benar-benar terpilih. Sebab orang-orang baik itu, Pak, sesungguhnya tidak cukup sekedar dia baik pada dirinya,
lalu dia pasif. Dia harus menjadi orang-orang baik yang aktif, yang mengajak orang lain pada kebaikan. Begitulah kata para ulama, rusaknya kehidupan bernegara, berbangsa, bermasyarakat bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tetapi karena orang-orang baik yang pasif. Iya, orang-orang baik yang tidak peduli. Ya, kalau yang namanya orang jahat akan selalu ada di dunia ini, akan merusak, dan mereka tidak berhenti melakukan itu. Tetapi itu bisa dicegah ketika orang-orang baik aktif melakukan upaya-upaya, ya, untuk mencegah, untuk merubah kemungkaran-kemungkaran dan kejahatan-kejahatan itu. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah SWT, maka mari pastikan kita telah mengetahui siapa yang sebaiknya menjadi presiden kita. Ya, kalau ada yang susah, Ustadz, aduh, kayaknya saya ingin tahu sendiri, tapi bagaimana caranya ini? Ya, bagaimana caranya kira-kira? Tadi saya sudah katakan, tanyakan kepada para ulama, tanya para Ustadz. Enggak Ustadz, saya sendiri mau. Oke, mungkin bisa cari-cari sendiri di medsos, ya, siapa yang cocok. Ya, saya kemarin bercanda di Makassar, ya, ketika ada yang membaca atau membicarakan kriteria ini, saya bilang Muslim itu dalam masalah sholat kira-kira ada 3. Ini kalau tetangga kita, ya, kalau kita tahu tetangga misalnya, ya, atau kita bisa berinteraksi, ada 3. Ada yang jelas sholatnya, ya, jelas sholatnya. Ada yang tidak jelas sholatnya. Ada yang jelas tidak sholat. Ya, sering begitu, ya, ya. Jadi, ya kalau mau, kalau tahu ya, kalau kita, ya pilih yang jelas-jelas sholat, betul? Bukan yang tidak jelas sholat atau tidak. Apalagi kalau jelas tidak sholat. Nah, yang jelas tidak sholat orang kafir pastinya, ya, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini masih ada 10 menit. Mungkin ada yang mau bertanya, ya. Saya beri kesempatan karena tadi katanya jam 6 kurang 15. Sekarang ini sudah masih, ya, ada 10 menit sebelum jam 6 kurang 15. Saya persilahkan. Inilah kewajiban kita. Dan tadi jangan lupa, bagi orang-orang di masjid biasanya sudah tahu kriteria dan sudah tahu siapa akan dipilih. Tapi kita ingin jangan berhenti sampai pada Anda saja, pada bapak saja, pada ibu. Mari berusaha agar orang-orang lain bersama-sama memilih yang kita anggap lebih baik, sehingga orang-orang baik itu akan terpilih insyaallah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.